Saudara, penyelenggaraan PON ke-20 sangat istimewa karena pertama kali dilakukan di tanah Papua. Persiapan telah dilakukan jauh-jauh hari dengan menyerap anggaran yang fantastis. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut persiapan PON telah dibiayai sejak 2018 hingga tahun ini oleh APBN. Anggaran disalurkan melalui APBD, yakni dana tambahan infrastruktur, dana otonomi khusus, dana bagi hasil, dana alokasi khusus fisik, dan belanja kementerian lembaga. Pada 2021 saja, saudara, pemerintah pusat menyalurkan bantuan ke Papua sebesar 1,58 triliun rupiah dan dana kementerian lembaga hingga 793,73 miliar rupiah. Saudara, bagaimana kemudian perkembangan atau bagaimana dengan dampak pembangunan di tanah Papua tidak terhenti hanya di event Pekan Olahraga Nasional. Kita akan berbincang dengan Direktur Research Center of Reform on Economic atau KOR Indonesia, Peter Abdullah. Selamat malam, Pak Peter. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Peter, kita tahu pemerintah pusat dalam hal ini adalah pemerintah pusat Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dana fantastis yang dikucurkan pada penyelenggaraan atau pendanaan PON ini tidak main-main, sekitar 10,4 triliun rupiah. Apakah kemudian Bapak melihat angka ini atau dana yang dikucurkan ini nantinya akan sebanding dengan geliat ekonomi, Pak, khususnya di Papua? Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah dana yang dikucurkan itu walaupun memang dalam rangka persiapan PON, tapi kita melihatnya tidak hanya semata untuk PON. Ya. Jadi dana itu kan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan stadion dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang seharusnya memang dibangun di Papua untuk tanda kutip kelengkapan infrastruktur yang kemudian bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk PON. Pertama mungkin untuk saat ini digunakan untuk PON. Tetapi harapannya adalah dengan infrastruktur yang ada, maka daerah dalam hal ini Papua bisa memanfaatkannya untuk kegiatan-kegiatan yang bisa memunculkan aktivitas ekonomi yang dalam jangka panjangnya bisa bermanfaat bagi daerah tersebut. Nah, kalau hanya untuk PON terlalu besar nilai yang sebesar itu ya. Nah, tetapi ini pasti diniatkan adalah untuk dalam rangka kepentingan yang jauh lebih panjang. Oke, Pak Peter, kalau yang sudah begitu wilayah yang sudah menyelenggarakan PON beberapa tahun yang lalu, kalau Papua sendiri, kalau Pak Peter melihat apakah dengan adanya penyelenggaraan PON ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang atau hanya di PON saja, Pak Peter? Kalau untuk yang jangka pendek udah pasti ya. Betul. Dalam jangka pendek PON tentunya akan berdampak mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek pada tahun yang bersangkutan. Tetapi bagaimana dia bisa berdampak jangka panjang akan sangat bergantung kepada kemampuan pemerintah daerah memanfaatkan yang seperti saya sampaikan tadi, memanfaatkan infrastruktur yang sudah terbangun untuk memunculkan event-event, kegiatan-kegiatan yang bisa memunculkan aktivitas ekonomi, menggerakkan ekonomi. Kalau kita melihat kepada selama ini, beberapa daerah yang sudah menjadi tuan rumah PON, ya, kalau tidak salah ada Pekanbaru, ya, ada Samarinda, ya, Kalimantan Timur, tetapi kemampuan mereka untuk memunculkan aktivitas-aktivitas secara rutin setiap tahun itu nampaknya tidak semua daerah mampu. Ya. Yang dalam pengamatan saya yang mampu untuk menjaga continuity, kesinambungan aktivitas tersebut adalah Palembang. Ya. Palembang bahkan dari PON bisa membawanya menjadi bagian dari tuan rumah ASEAN Games. Ya. Sehingga benar-benar fasilitas yang terbangun itu bisa tidak hanya terawat, tapi juga benar-benar bisa menjadi semacam roda penggerak dari perekonomian setempat. Ya. Bahkan kalau di Palembang, setahu saya itu bisa menjadi bagian dari upaya perluasan kota, memunculkan pusat-pusat ekonomi baru di Palembang.
Oke, kalau bisa dilihat berarti itu artinya Pak Peter untuk jangka pendek memang ada pertumbuhan ekonomi di sana, ada pergerakan aktivitas ekonomi pada saat penyelenggaraan PON. Namun kemudian untuk jangka panjangnya seperti apa tergantung pemerintah daerahnya sendiri memaintain itu semua begitu ya Pak Peter. Pak Peter, kalau dikalkulasikan atau diprediksi estimasinya kontribusi event PON ke pertumbuhan ekonomi Papua ini seberapa besar? 2% kah atau lebih dari itu? Saya belum ada hitungannya, Mbak, ya ini. Tetapi perhitungan saya untuk keseluruhan tahun tidak akan cukup besar, ya. Dia hanya akan berdampak besar pada triwulan yang bersangkutan. Karena kita paham bahwa setiap aktivitas dari PON ini, ya, kegiatan PON ini kan hanya 2 minggu, ya. Dan itulah yang pusat atau benar-benar terfokus di sana semua aktivitas yang kemudian memunculkan aktivitas ekonomi dan kemudian menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan kita tahu banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua. Jadi kalau menurut saya hitung-hitungannya kalau secara keseluruhan dalam 1 tahun ini dampaknya mungkin tidak akan lebih dari 2% terhadap pertumbuhan ekonomi dari Papua. Oke, jadi hitung-hitungannya tidak akan lebih dari 2% untuk pertumbuhan di Papua imbas dari PON ini ya Pak Peter ya. Pak Peter, satu lagi kemudian kita tahu kan Papua ini pada saat penyelenggaraan PON ini dibangun besar-besaran, ada stadion, ada event-event atau venue-venue yang baru begitu. Seperti apa Pak Peter melihatnya untuk infrastruktur ini supaya tidak sia-sia ke depannya? Ya, yang pertama kita memang melihatnya satu ya, kalau menurut saya memang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah membangun semua kelengkapan infrastruktur di Papua tidak semata memang dari sisi ekonomi, ya. Karena ini adalah semacam apa ya, memang daerah harus diberikan kesempatan seperti itu. Mereka memerlukan stadion yang besar, jalan yang bagus itu untuk memunculkan pride, yang memunculkan rasa kebanggaan di daerah tersebut yang kemudian baru kita bicara tentang ekonomi. Nah, bicara tentang ekonomi, walaupun ini biayanya besar, kalau seandainya ini dimanfaatkan secara optimal, ya, dalam jangka panjang, di mana pemerintah daerah seperti yang saya sampaikan tadi mampu menggunakan, mengoptimalkan adanya infrastruktur yang sangat bagus ini untuk kemudian menciptakan berbagai kegiatan event yang secara terus-menerus, saya kira dampaknya menjadi lebih panjang. Dan dampak itu akan sesuai atau worth it untuk semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, jadi untuk jangka panjangnya pertumbuhan ekonomi tidak akan lebih dari 2% imbas dari PON ini. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah daerahnya memanfaatkan situasinya seperti apa. Terima kasih Direktur Riset Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia, Peter Abdullah, telah bergabung bersama kami dalam segmen Kompas Bisnis.